Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kehidupan. Terima kasih Engkau mengizinkan kami boleh ada di dalam dunia ini. Bahkan kami boleh mengenal siapakah Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang boleh kami percaya dan kami kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan belajar firman Tuhan di kelas masing-masing. Tuhan juga boleh berkati mereka, berikan hati seorang murid yang mau belajar firman Tuhan, yang mau menghormati Tuhan, dan berikan juga hikmat kepada setiap guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan firman Tuhan yang sejati. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin guru-guru sekolah minggu memiliki kasih dan juga hikmat di dalam memimpin anak-anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas dan guru-guru sekolah minggu boleh melayani ya. Nah, di dalam kebaktian pertama saya sedang membahas tentang Matius, ya Injil Matius, dan masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Nah di situ intinya adalah kita boleh melihat hidup kita seharusnya diisi oleh kehidupan Yesus Kristus, teladan Yesus Kristus, dan pada akhirnya keberhargaan seorang manusia itu tidak ditentukan dengan latar belakang kehidupannya, mau broken home, mau banyak masalah, tapi keberhargaan atau nilai manusia itu ditentukan bagaimana dia berespons terhadap Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya kita tidak bernilai itu berdasarkan background kita, ya keturunan mana, keluarga yang seperti apa, tapi kita berharga itu di mata Kristus ya. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 6 ayat 21 sampai 27. Yosua pasal yang ke-6 ayat 21 sampai 27 kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kami untuk melihat, untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan iman di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup kami ini berpusatkan kepada firman Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami mau menuhankan Kristus, mau merajakan Yesus dalam kehidupan kami. Maka dari itu penuhilah kami Tuhan dengan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga Allah yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami, memimpin hidup kami supaya semakin serupa dengan Kristus, boleh menolong kami untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian ini, untuk sama-sama mengenal Tuhan yang lebih jauh
tak terkira, tak terbatas dari kehidupan kami ini. Kami mau Tuhan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika merenungkan Injil Matius, saya kemudian melihat arti nama dari Matius itu berarti adalah gift of God atau anugerah Allah. Sekiranya kita bisa melihat ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, itu ada maksud dan tujuan tertentu. Dan kita bisa coba memikirkan ketika orang tua dari Matius menginginkan memberikan nama kepada anak atau putranya adalah Matius, itu berarti mereka menyadari anugerah Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang tua Matius memberikan nama anaknya Matius, itu menunjukkan bahwa mereka sadar akan anugerah Allah, mereka kagum terhadap anugerah Allah, dan mereka juga ingin agar anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga mereka untuk bisa hidup di dalam anugerah Allah. Dan betul, Matius pada akhirnya menjadi seorang rasul yang menyatakan anugerah Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih anugerah itu? Kalau bahasa Inggrisnya kita bisa tahu grace, kalau bahasa sederhananya yaitu adalah sesuatu yang gratis, sesuatu yang pemberian dari orang, kasih karunia, istilah dari orang-orang Kristen. Orang-orang non-Kristen di Indonesia tidak terlalu mengerti istilah kasih karunia itu apa. Tetapi orang Kristen mengerti kasih karunia berarti anugerah. Dan pada akhirnya kita lihat ya TB2 di dalam Alkitab buatan LAI mengubah istilah kasih karunia itu dengan anugerah supaya orang non-Kristen itu mengerti bahwa ada anugerah yang begitu besar di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Istilah kasih karunia mereka tidak terlalu mengerti, padahal sama saja. Oh, kasih karunia atau anugerah itu maknanya sama. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Sesuatu yang bukan karena kita usahakan, lalu kita mendapatkannya. Itu ibarat suatu hal yang betul-betul tidak layak kita terima. Bagaimana seorang pembunuh, pemerkosa, bukannya masuk penjara, tetapi masuk vila, kurang lebih kayak gitu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa seorang pembunuh, seorang pezina, seorang pemerkosa masuk vila, itulah kuasa anugerah Tuhan. Di vila itu dia bertobat. Di vila itu dia menyadari cinta kasih Tuhan. Di vila itu dia tidak mau melakukan dosa-dosanya. Dan dia menjadi seorang yang berubah. Karena apa? Anugerah Tuhan. Demikian juga anugerah Tuhan di dalam Kristus. Kita ini layaknya masuk neraka. Tapi kok bisa masuk surga? Karena anugerah pemilihan dari Tuhan sendiri. Ketika kita sadari kita menjadi seorang Kristen, kita lahir kembali, kita menjadi percaya kepada Kristus dan memperoleh hidup yang kekal, kita nggak mau lagi lakukan dosa. Kita bertobat dari segala dosa kita dan kita hidup di dalam anugerah Allah. Itulah anugerah Allah, yaitu sesuatu yang gratis, sesuatu yang free. Tidak tergantung usaha, tidak tergantung jasa kita, tidak tergantung iman kita, tidak tergantung usaha kita berdoa. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita semua. Dan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Kristus itu, Tuhan nyatakan di dalam iman yang menyelamatkan. Kita bisa percaya kepada Kristus. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Allah sanggup memberikan anugerahnya terlepas kita berdoa atau tidak. Terlepas kita pikirkan atau tidak. Banyak hal yang kita tidak doakan, banyak hal yang tidak kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Itu anugerahnya. Dan ketika kita mengerti makna anugerah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata anugerah itu adalah tak bersyarat, unconditional grace. Tuhan memberikan bukan karena ada syarat di dalam diri kita, Tuhan memberikan karena anugerahnya. Khususnya di dalam anugerah keselamatan ya, kita bisa lihat keselamatan itu 100% anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-10 sudah menjelaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Iman adalah anugerah. Kita bisa percaya Yesus bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan memberikan iman itu sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil jasa kita, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka seseorang yang menerima anugerah Tuhan pasti hidupnya rendah hati dan harus rendah hati.
Karena sudah menerima anugerah yang begitu besar. Tetapi Bapak Ibu sekalian coba kita pikirkan. Sebagai orang reform kita sudah mengerti namanya unconditional grace. Tetapi dalam berelasi dengan Tuhan, ternyata kita bisa melihat bahwa ada jenis grace yang lain. Yaitu apa? Conditional grace atau anugerah yang bersyarat. Kita berelasi dengan Tuhan bukan saja Tuhan menyatakan unconditional grace, tetapi Tuhan juga menyatakan conditional grace. Yaitu apa? Dapat berkat Tuhan, dapat anugerah Tuhan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Syarat ini bukan berarti kita bisa mendikte Tuhan. Saya sudah rajin ibadah Tuhan, kasih dong saya kekayaan. Bukan syarat kayak gitu loh. Ya, saya sudah taat kepada Tuhan, menghormati ayah dan ibu, berikan aku umur yang panjang. Jangan dikte Tuhan. Waktu Tuhan berikan syarat, terus kemudian Tuhan pasti berikan anugerah, kita nggak bisa mendikte Tuhan sampai Tuhan kita menjadi pembantu kita. Yang harus nurut kita karena apa? Kita sudah taat perintah Tuhan. Maka Tuhan nurut sama kita. Nggak bisa. Waktu conditional grace ini dinyatakan, tetap Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Kalau pada akhirnya harapan hidup kita tidak sesuai, maka kita tidak bisa komplain kepada Tuhan. Misalkan ya, orang benar itu akan hidupnya diberkati. Ayub hidup jujur, takut akan Tuhan, benar. Tapi dalam masa kehidupannya itu ada masa dia kehilangan semuanya. Katanya cinta Tuhan, tapi diberkati, tapi malah menderita. Banyak kehilangan. Meskipun kita tahu pada akhirnya Ayub pun dipulihkan, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berdaulat kok di dalam kehidupan manusia. Waktu kita berelasi dengan Allah dengan anugerah yang bersyarat itu menunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab di dalam relasi perjanjian dengan Allah sendiri. Allah adalah Allahku, aku ini milik Allah, maka kita berdoa sesuai kehendak Allah, maka dikabulkan. Ya, ada doa kalau kita berdoa baru Tuhan kabulkan. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan tidak kabulkan. Ada unsur seperti itu kita ketika berelasi dengan Tuhan. Terus kemudian kalau kita hatinya bersih, bertobat dan taat, maka nanti terkabul doanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan lagi. Nah, ini mengacu kepada hukum apa Bapak Ibu sekalian? Hukum tabur tuai. Kalau kita tabur sedikit, menuai sedikit. Itu Korintus mengatakan ya. Kalau kita tabur banyak, menuai banyak. Ini hukum bersyarat, anugerah yang bersyarat ya. Kita menabur kebaikan, menuai kebaikan. Tapi kita tidak memaksa Tuhan, kita sudah tabur kebaikan, kok banyak hal buruk terjadi dalam hidup saya. Tetap hukum itu berlaku, tetap Tuhan kasih panen kebaikan. Tapi bisa saja ada keburukan terjadi, Tuhan izinkan ya. Kita menabur kejahatan, menuai kejahatan juga. Amsal mengatakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Taburlah bagimu sesuai dengan keadilan, maka menuai juga sesuai dengan kasih setia. Ini mungkin kita pikir kok kontradiksi ya. Ada unconditional grace, tetapi juga ada conditional grace. Nah di dalam kita mengerti conditional grace, Bapak Ibu Saudara ingat ya, Allah itu berdaulat dan bebas menjawab sesuai dengan kehendaknya. Ya, bebas menjawab dengan sesuai kehendaknya. Ada orang-orang yang benar, hidupnya benar, tapi dianiaya oleh karena kebenaran. Hidupnya malah tidak nyaman, padahal hidupnya mau terus melayani Tuhan, tetapi Tuhan izinkan kesulitan. Itu adalah berdaulat. Nah bahkan konsep anugerah bersyarat di sini sebenarnya ya, bukan berarti anugerah itu usaha manusia. Ya makin bingung lagi ya. Kalau konsep conditional grace bukan berarti anugerah itu hasil usaha manusia, tetapi apa? Merupakan syarat yang menjadi bagian dari cara Allah memproses kita untuk siap menerima janjinya. Dalam kerangka perjanjian baru, syarat itu terkait dengan iman sejati yang dinyatakan dalam ketaatan. Ya, dia ada unsur mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkati. Kalau orang yang jahat, apakah Tuhan berkati? Ya, orang yang tidak taat, menjauh dari Tuhan, apakah Tuhan berkati? Tidak. Tapi kalau orang yang mau taat, Tuhan berkati, ya jelas lah. Nah itu ada unsur hukum tabur tuai. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam kitab Yosua ini, ambil contoh ilustrasi ya. Saya sudah donor darah itu 80 kali. Ya, 80 kali. Lalu kemarin Kamis itu terima penghargaan yang ke-50 kali.
Nanti tahun depan dapat penghargaan yang 75 kali. Nanti yang ke-100 ketemu presiden katanya, ya. Katanya ketemu presiden. Tapi kemarin saja penghargaan katanya ketemu gubernur Jawa Tengah yang datang hanya wakil gubernur Jawa Tengah, kayak gitu ya. Lalu saya dapat piagam penghargaan dari PMI ditandatangani oleh gubernur Jawa Tengah, 50 kali donor, dapat PIN juga dari PMI. Lalu ada piagam beasiswa dengan nominal tertentu untuk mahasiswa yang baru mau masuk ke kampus yang mendukung PMI. Jadi dapat beasiswa bagi maba yang dari SMA mau kuliah itu dapat, terus berlaku sampai September. Jadi saya sempat share kepada pemuda-pemuda, kalau ada teman SMA yang mau masuk ke kampus tersebut yang mendukung PMI, nah bisa kontak ke saya bisa berikan beasiswanya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini anugerah yang bersyarat atau tidak bersyarat? Ya, bisa kita mengerti dua-duanya. Nah, saya sebenarnya donor ke-50, apakah harus dapat penghargaan? Saya sudah donor nih, membagikan darah saya ke 50 kantong kayak gitu ya. Nggak harus dapat penghargaan. Itu memang kewajiban saya sebagai manusia yang cukup sehat, baik bisa donor darah kepada orang. Saya tidak berharap dapat penghargaan. Ya, tetapi yang bersyarat itu apa? PMI mengatakan kalau sudah 50 kali ini dapat penghargaannya. Jadi ada syaratnya. Syarat untuk mendapatkan penghargaan adalah 50 kali donor. Tapi waktu 50 kali donor sebenarnya perlu enggak? Penghargaan itu enggak perlu juga. Karena saya bisa mendonor pun sudah anugerah Tuhan. Yang mendonorkan darah berbuat baik pun sudah anugerah Tuhan. Donor ya donor saja. Nah, demikian dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan kita bisa lihat bahwa Allah itu beranugerah. Maka hidup kita pun semuanya karena anugerah Tuhan saja, sola gratia. Tetapi ada kalanya ketika kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, Tuhan kasih penghargaan. Orang yang rajin akan dapat berkat misalkan ya. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberikan hikmat Tuhan. Ada syarat, ada tidak bersyarat. Maka ketika Yesus sedang mengajar murid-murid tentang kerendahan hati dan pelayanan, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang setelah bekerja di ladang, hamba itu pulang, terus tuannya itu nggak perlu menghargai dia. Wah, terima kasih ya, kamu sudah bekerja dengan baik di ladang. Tetapi justru ketika hamba itu pulang ke rumah tuannya, dia malah menyiapkan makanan untuk tuannya dan tidak dapat apa-apa. Nah, pesannya adalah seorang hamba itu tidak menuntut pujian atau hak istimewa karena tugasnya memang untuk melayani tuannya. Tetapi tuannya boleh nggak memuji hamba itu? Hamba itu baik dan setia? Boleh, karena apa? Ada syarat, karena hamba itu kerja dengan baik. Seperti perumpamaan talenta ya. Yang talentanya satu yang dikubur, Tuhan nggak kasih pujian. Itu jahat gitu ya. Hamba yang jahat, tapi orang yang mengembangkan talentanya itu dikatakan hamba yang baik dan setia. Ada syarat Tuhan ngomong penghargaan itu. Kamu baik, kamu setia. Dan kenapa bisa baik dan setia? Ya balik lagi karena anugerah Tuhan. Lukas 17 ayat 10 mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kenapa bisa berkata demikian? Karena anugerah Tuhan. Anugerah Allah akan membawa kita kepada kerendahan hati untuk bisa melayani Tuhan tanpa menyombongkan diri. Karena itu semua memang kewajiban kita kepada Allah yang sudah beranugerah dalam hidup kita. Kesadaran anugerah yang begitu besar itu akan kita terima juga ketika kita sungguh-sungguh melayani dan juga menyadari anugerah Tuhan itu bukan karena kita kuat, melainkan karena pertolongan Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan secara tanpa pamrih. Kita lakukan tulus melayani. Ya, kita lakukan tulus. Waktu Yesus mengucapkan ucapan bahagia di atas bukit, Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan memperoleh kemurahan. Anugerah yang bersyarat. Anugerah yang bersyarat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dialah yang empunya kerajaan Allah. Anugerah bersyarat lagi. Tetapi kita tahu bahwa orang bisa melakukan yang baik itu karena anugerah Tuhan. Jadi baik anugerah unconditional grace maupun conditional grace sebenarnya ada unsur semua anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan yang begitu limpah. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara kita lihat 3 langkah kemenangan dari bangsa Israel ketika meruntuhkan tembok Yeriko. Ini mengacu kepada apa? Conditional grace tentu.
Tuhan bisa nggak runtuhin tembok Yeriko dengan tiupan angin? Bisa aja. Tuhan bisa membelah laut Teberau kok dengan angin dari timur. Tembok Yeriko pun bisa saja Tuhan buat angin itu begitu tajam, tembus tembok Yeriko yang begitu besar. Itu namanya unconditional grace. Tetapi ketika berelasi dengan umatnya, Tuhan menginginkan conditional grace di dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Mereka harus melakukan 3 langkah ini, yaitu apa? Pertama, kelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 hari, lalu di dalam keheningan, diam, silent. Gak boleh berkata-kata. Kalau berkata-kata, tidak taat kepada Tuhan, ada nggak tembok Yeriko runtuh? Kalau mereka, aduh gatel nih mulut, pengen ngomong gitu ya. Ngomong, wah gagal, nggak taat. Tembok Yeriko runtuh nggak? Ya. Tapi kita lihat di dalam sejarah ternyata Israel dan Yosua itu taat. Di dalam keheningan mereka keliling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus di dalam iman mereka percaya ini firman Tuhan, gak boleh gagal. Semua harus taat, diam, keliling. Dan di hari ke-7, mulai pagi-pagi benar, keliling 7 kali dalam hari itu. Diam terus, gak boleh bersuara. Sampai Yosua mau memerintahkan mereka bersuara, bersorak, tembok Yeriko runtuh. Itu syarat yang Tuhan berikan. Kamu taat, aku berkati. Kamu taat, kamu akan melihat Tuhan. Kamu beriman, kamu akan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, tembok Yeriko itu kalau kita pikir itu runtuh sebagian atau semuanya? Runtuh semuanya, runtuh atau sebagian saja? Jadi beberapa pandangan muncul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada yang mengatakan bahwa itu runtuh sebagian saja yang bagian luar. Jadi ada 2 tembok ya, pemisah ya, yang bagian luar saja sehingga mereka bisa memanjat tembok yang bagian dalam masuk ke kota. Ada juga yang mengatakan bahwa semua tembok Yeriko itu runtuh kecuali rumah Rahab yang di tembok ini. Nah, penafsir menjelaskan dari ayat 20 Bapak Ibu sekalian bahwa dikatakan tembok-tembok Yeriko itu runtuh. Ya, tembok-tembok Yeriko itu runtuh itu berarti apa? Seluruhnya runtuh kecuali rumah Rahab yang berdiri. Oh, itu suatu unconditional grace. Ya. Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Yang lain runtuh, yang satu berdiri. Rumah Rahab dan keluarganya itu tidak runtuh. Jadi sangat mungkin betul ya bahwa seluruh tembok Yeriko itu runtuh sehingga Israel bisa menyerbu masuk ke dalam penjuru kota dan mengalahkan kota Yeriko. Setelah tembok Yeriko runtuh, yang mereka lakukan adalah peperangan merebut kota Yeriko. Bangsa Israel sudah mode perang, siap perang, karena apa? Taat kepada Tuhan. Oh enggak dong, semua karena anugerah harusnya unconditional grace. Tiba-tiba orang-orang di Yeriko mati semua, enggak kan? Ini anugerah yang bersyarat lagi. Meskipun anugerah yang bersyarat pun di belakangnya adalah ada unconditional grace. Ada anugerah yang tak bersyarat. Bangsa Israel bisa perang, bisa berani, bisa mau taat kepada Tuhan, bisa melawan, mengalahkan musuh-musuh Yeriko. Karena apa? Anugerah Tuhan. Kalau mereka sakit-sakitan semua ya nggak bisa perang gitu ya. Ada anugerah Tuhan yang menopang orang Israel untuk bisa menjalankan anugerah yang bersyarat di hadapan Tuhan. Yaitu mengalahkan musuh-musuh di Yeriko. Mereka harus berani, tega. Karena apa? Ketaatan kepada Tuhan. Tuhan katakan bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, bunuh semuanya. Lembu, domba, keledai, bunuh semuanya. Karena apa? Waktu mereka dihukum Tuhan sudah tiba. Itu ketetapanku. Mereka memang waktunya dibinasakan. Kamu ini adalah kurang lebih algojo-algojoku yang menjalankan hukuman bagi orang kota Yeriko yang sangat berdosa. Kamu menjadi seorang prajurit yang mau menjalankan hukuman dari Tuhan. Ini khusus ya, di dalam konteks zaman itu. Tuhan memerintahkan sedemikian rupa perintah kepada Yosua maupun bangsa Israel. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perintah yang umum itu, kita lihat ada percikan-percikan pengecualian-pengecualian. Ada exception yang terjadi. Yang kita bisa lihat, Yosua berkata kepada 2 pengintai yang diselamatkan oleh Rahab itu. Kalian masuk ke rumah Rahab, perempuan sundal itu, lalu bawa semua orang keluar seperti yang sudah dijanjikan.
Nah, kita ingat kisahnya kan, dua pengintai ini sudah mengadakan perjanjian dengan Rahab, bahwa Rahab meminta supaya mereka jangan membunuh Rahab dan beserta keluarganya. Dua pengintai setuju, ya, dan akhirnya ada tanda kan, tali dari benang kirmizi merah ya, yang menjadi penanda ini rumah Rahab, dan mereka bisa melihat bahwa rumah Rahab tetap berdiri karena pertolongan Tuhan, sedangkan tembok Yeriko itu runtuh. Nah, dikatakan di ayat 23, Bapak Ibu sekalian, ini unik ya. Kita sebelumnya tidak diceritakan bahwa pengintai ini umurnya berapa. Tetapi di bagian yang barusan kita baca, ternyata kita bisa lihat di dalam tulisan ini bahwa dikatakan bahwa ini dua pengintai yang muda. Young spies ya. Young spies, dia taat perintah Yosua. Nah, dalam pengertian ini, dua pengintai ini meskipun muda, tetapi sudah menjadi prajurit yang elite soldiers ya. Nah, di sini kita bisa belajar dari satu penunjukan oleh Tuhan di dalam perikop yang barusan kita baca, Tuhan bisa juga pakai orang muda. Ya, orang muda untuk melaksanakan tugas yang begitu penting di dalam mengintai kota Yeriko. Tuhan pakai orang muda untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Maka dari itu, para pemuda yang ada di tempat ini ya, kita bisa belajar bahwa Tuhan memakai kita juga. Jangan serahkan seluruh pelayanan itu, kita lihat, udahlah ada orang tua yang sudah pengalaman, ada pengurus yang sudah 10 tahun, Geri Solo sudah 14 tahun ya, 14 tahun, udahlah perintis-perintis yang pasti ahli melayani. Enggak, orang muda dipakai Tuhan kok. Dua pengintai muda ini belum tahu kota Yeriko seperti apa, tapi Tuhan pimpin setahap demi setahap mereka untuk menjalankan perintah Tuhan. Maka orang muda juga perlu ya punya ambisi untuk bisa melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Kalau orang yang tua itu bisa ahli di dalam melayani Tuhan di gereja khususnya ya, selain ada pelayanan di luar gereja, kenapa orang muda tidak bisa juga? Para pengurus yang sudah melayani di Geri Solo sudah 14 tahun. Sekarang umurnya berapa? Anggap ada yang 40 tahun ya. 40 tahun kurang 14 tahun, berapa? Ya, 26. Ya, dia sudah melayani umur 26, anggap. Ya, anggap umur 26 sudah jadi pengurus gereja, merintis gereja. Kita yang sekarang udah umur 30, gak ngapa-ngapain. Kok kayaknya tidak adil ya. Meskipun kita tahu semua ada talentanya sendiri, ada 2 talenta, ada 5 talenta, ada 1 talenta. Tetapi bukan poinnya di situ, melainkan poinnya adalah kita mau dipakai Tuhan. Ya, mau melayani Tuhan. Buktinya di sini Tuhan pakai 2 pengintai yang muda loh, untuk memastikan kemenangan di kota Yeriko dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Kemarin beberapa waktu lalu di kelas persiapan sekolah minggu, ya, kita guru-guru bersama hamba Tuhan diskusi, sempat membahas soal ambisi. Kalau di gereja lain kok anak-anak sekolah minggunya kayaknya lebih semangat, ya, lebih gerak, lebih aktif gitu ya, lebih rajin sekolah minggu. Ya kenapa ya? Jangan-jangan anak-anak sekolah minggu di gereja lain itu ambisius, ya, ambisius, rajin sekolah minggu. Kenapa? Oh, memang karena ada rewardnya, ya, ada kebijakan gereja. Kalau nanti anak sekolah minggu datang, dapat reward, dapat absen, presensi, nanti dapat hadiah kalau lengkap gitu ya. Maka mereka semangat. Yang ngerjain PR semangat karena ada rewardnya ya. Ada penghargaan, ada makanan. Kalau di gereja Reform bagaimana? Ya sudah datang sekolah minggu juga sudah anugerah ya. Gak ada reward ya, udah itu reward kamu bisa datang sekolah minggu kurang lebih gitu ya. Jadi mereka lemes-lemes ya datang nurut orang tua. Aduh males-malesan misalkan yang telat sekolah minggu dan lain-lain ya. Karena apa? Tidak ada reward-rewardan. Sehingga anak-anak sekolah minggu kita pikir mereka kurang berambisi karena kayaknya kurang semangat gitu sekolah minggu. Tetapi ini didikan yang benar. Ya, mereka nggak terlalu cari penghargaan atau upah waktu datang ke gereja. Ya, itu adalah upahnya mereka bisa datang ke gereja, itu adalah anugerahnya Tuhan. Maka pelan-pelan meskipun kelihatannya lemah ya, anak-anak sekolah minggu kita itu kelihatannya lemah, kelihatannya tidak ada ambisi, tenang-tenang hidupnya. Tapi mereka mengenal Tuhan, mengenal didikan dari Tuhan bahwa hidup kita karena anugerah, kita harus punya motivasi yang benar, beribadah di gereja, bukan karena diiming-imingi sesuatu.
Sehingga waktu guru-guru sekolah minggu juga sudah menyediakan aktivitas, sudah kasih lembaran-lembaran renungan, aktivitas kelas. Mereka dapatkan itu, ya sudah, bukan karena saya sekolah minggu saya dapat akan aktivitas ini. Saya memang mendapatkannya anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan berikan tersebut. Tapi balik lagi, kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan, ya aktivitas itu tidak dikerjakan, dibuang, tidak dihargai ya dan lain-lain ya. Nah, ini kita perlu belajar terus hidup di dalam anugerah Tuhan itu bagaimana ya. Kita mau untuk sebagai orang reform, ya kita punya ambisi lah. Ambisi yang rohani tentunya ya, bukan ambisi yang duniawi. Ambisi yang rohani bagi kerajaan Allah. Maka Alkitab mengatakan suatu janji anugerah bersyarat lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bersyarat. Ya, conditional grace. Kalau nggak cari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya nggak dapat apa-apa. Dua pengintai muda ini taat pada Yosua dan akhirnya dia dipakai juga oleh Yosua. Kamu yang sudah bertemu dengan Rahab, bertanggung jawab kepada Rahab dan seluruh isi keluarganya. Lalu mereka datang kepada Rahab, dua pengintai muda ini, lalu ngomong di rumah Rahab, perempuan sundal itu, dia katakan bahwa Yosua panggil kamu beserta dengan orang-orang yang ada di rumah kamu. Ya, rumah yang berdosa ini. Sekarang Yosua panggil kamu untuk pergi dari rumah berdosa ini, rumah bordil ini keluar. Ketemu pemimpin bangsa Israel. Dan ketika dua pengintai ini membawa Rahab beserta rombongan orang yang begitu banyak, ada 5 jenis kelompok orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Yang pertama ya, Rahab meskipun backgroundnya perempuan sundal, tetapi dia disebut juga, dikatakan demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Jadi ketika berhadapan dengan Yosua, Yosua tuh memberikan mereka kehidupan. Unconditional grace atau conditional grace. Kita lihat ya, ada campuran di dalam anugerah ini. Ya kalau mau dapat anugerah kehidupan betul-betul harus taruh benang merah di tembok kota, harus diam di rumah. Nggak boleh ada yang di luar rumah bordil itu ya. Tapi ada unconditional grace bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan Rahab beserta dengan keluarganya. Nah, kita lihat bahwa Rahab itu membawa banyak kaum keluarganya. Ya, kita bisa sebut juga ya kalau di zaman sekarang itu kita mungkin bisa katakan wah ini namanya evangelis Rahab, ya vikaris Rahab. Kenapa? Dia bisa mengabarkan Injil keluarganya, membawa seluruh keluarga kepada persekutuan umat Allah, kepada gereja Tuhan loh ya. Ya, ini perempuan sundal yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Rahab perempuan sundal akhirnya diberikan kehidupan dan ini sesuai dengan janji para pengintai kepada Rahab. Dan Rahab diam di tengah-tengah bangsa Israel karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Nah sekarang kita lihat ya, 5 jenis kelompok orang yang disebutkan itu ada di ayat 23 Bapak Ibu sekalian ya. Di situ dikatakan, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab, yaitu siapa saja? Rahab dan ayahnya. Jadi Rahab punya papa loh, ya. Terus ibunya, papa mamahnya punya anak pelacur. Coba bayangkan ya. Orang tua punya anak pelacur, tapi masih mau nurut sama anak tersebut. Ketika diperintahkan sudah masuk ke rumah ini, nanti ada bangsa Israel akan menyerang kota Yeriko. Berarti perkataan Rahab ini masih bisa dipercaya meskipun dia pelacur. Itu anugerah Tuhan juga tentunya ya. Dia bisa bawa papahnya, dia bisa bawa mamahnya, dia bisa bawa saudara-saudaranya. Ini jenis ketiga, dia bisa bawa semua orang yang bersama dengan dia, yang ada di situ mungkin pegawainya atau rekannya. Terus yang kelima adalah seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Berarti dalam rumah itu sangat banyak orang. Dan ini adalah kelompok Rahab yang diselamatkan karena anugerah dan juga karena iman Rahab menyembunyikan dua pengintai muda ini. Tetapi kota dan segala isinya yang lainnya itu dibakar dengan api. Nah, ini ada yang menggambarkan bahwa rumah Rahab ini seperti bahtera Nuh yang memberikan keselamatan bagi
mereka. Ingat bahwa di dalam perjanjian lama segala berkat rohani itu digambarkan dengan berkat jasmani. Kamu dapat tanah, berarti kita mendapatkan tempat tinggal di surga. Kamu dapat kekayaan, kamu dapat kekayaan rohani. Kamu dapat keselamatan fisik ya, kamu dapat keselamatan rohani. Itu gambaran. Ya kita tidak tahu orang-orang yang diselamatkan di rumah Rahab ini apakah betul-betul menjadi seorang pengikut Allah yang sejati atau tidak, tapi Rahabnya pasti. Karena dia mengakui kedaulatan Allah dan juga mau menyembah Allah Israel. Terus kemudian semua dibakar dengan api kecuali rumah Rahab dan hanya emas, perak, barang tembaga, besi ditaruh dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Di dalam kemah suci. Ya untuk kemuliaan dan pelayanan bagi Tuhan. Itu kemah suci ya. Nah, lalu Yosua bersumpah. Nah kita baca Yosua 6 ayat 26 Bapak Ibu sekalian. Yosua 6 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Ini sumpah yang sangat serius. Yang kita bisa pahami ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua. Katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yosua dengan kesadaran dari Tuhan sendiri, dia mengatakan bahwa kota Yeriko ini harus hancur rata dengan tanah, tidak boleh dibangun lagi. Karena apa? Ini adalah kota yang begitu jahat, simbol kejahatan dan juga simbol bagaimana Tuhan mau menumpas, membinasakan kota itu tidak boleh ada lagi. Dan Yosua bernubuat. Ya, Yosua bernubuat bahwa kalau ada yang membangun kota Yeriko, dia harus bayar harga. Karena apa? Tidak taat kepada Tuhan. Ada hukum tabur tuai. Kalau dia langgar perintah Tuhan akan kena hukuman Tuhan. Nah larangan membangun kembali Yeriko ini kenapa? Maksudnya apa? Karena ini adalah dianggap sebagai kota benteng pusat pertahanan musuh. Jadi kota Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan Israel di tanah perjanjian. Dan dengan meruntuhkan Yeriko dan Yosua juga mengutuk yang membangunnya kembali. Berarti Yosua menegaskan bahwa Yeriko itu harus menjadi simbol kekalahan total dari musuh-musuh Allah. Dan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa cara strategi Tuhan itu adalah mengalahkan tanah Kanaan meskipun supranatural, tetapi ada naturalnya juga. Yaitu bagaimana Tuhan memimpin Yosua dan bangsa Israel menyerang kota jantung pertahanan musuh di tengah-tengah tanah Kanaan. Sehingga ketika kota pusat kekuatan musuh itu runtuh, yang utara Kanaan dan selatan Kanaan gak bisa koordinasi. Karena ada bangsa Israel di tengah kok. Dan mereka terbagi kekuatannya dari 1 menjadi 2 dipatahkan, selatan maupun utara ya, utara maupun selatan, sehingga gak ada koordinasi. Israel kuat ya, tentaranya bisa kampanye perang ke utara, kampanye perang ke selatan, sehingga pada akhirnya tanah Kanaan ini bisa dikuasai oleh Yosua dan bangsa Israel. Membangun kembali kota itu berarti menentang pekerjaan Allah, menentang kekudusan Allah yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Maka Yosua mengatakan tidak boleh membangun lagi di kota Yeriko ini. Gak usah. Meskipun kota ini strategis, kota ini penting, kota ini besar, gak boleh. Karena itu menentang kekudusan Tuhan, menentang pekerjaan Tuhan. Ini adalah bentuk hukuman ilahi yang keras, melambangkan bahwa keluarga orang itu akan hancur kalau tidak taat kepada Tuhan. Nah lalu namanya manusia berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita lihat Alkitab di aplikasi itu ada tanda bintangnya. Kalau kita klik ya, itu ada 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Namanya manusia berdosa meskipun sudah ada perintah yang begitu keras dari Yosua dan hukuman yang begitu mengerikan dari Yosua, ternyata ada yang melanggarnya. Nah kita lihat 1 Raja-Raja 16 ayat 34, kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub,
anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ada orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, kena sendiri. Dia harus relakan nyawa dua anaknya meninggal dunia. Karena apa? Demi kepuasan diri membangun kota Yeriko. Dan hukuman Tuhan begitu nyata, Yosua bersumpah itu bukan sekedar kata-kata, melainkan firman Tuhan itu betul-betul terjadi dan digenapi secara historis. Ini suatu kebenaran dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kisah ini ya, bagian dari jatuhnya tembok Yeriko, bagian yang kedua ini, kita bisa melihat bagaimana sih kita mengenal Tuhan lewat kisah-kisah ini. Ya, kita ingat bahwa ini adalah pimpinan Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel di zaman dulu begitu lama, dan apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Ada seorang teolog memberikan dua aplikasi yang cukup menggerakkan dari kisah ini. Dia memberikan suatu bayangan ya, atau umpama. Ya, kalau pendengarnya adalah orang Kristen, dia katakan, jika Anda adalah orang Kristen, maka Anda adalah seorang prajurit bala tentara Allah dan sedang melihat banyak peperangan juga ketika Anda membaca firman Tuhan ini. Mungkin peperangannya tidak secara fisik, menaklukkan satu suku, satu bangsa tertentu sesuai dengan perintah Tuhan yang jelas pada waktu itu. Tetapi peperangan Anda adalah menaklukkan benteng musuh yang ada di mana-mana juga. Ada benteng-benteng kejahatan di negeri kita, di Indonesia. Banyak kejahatan di Indonesia, kita bertugas juga untuk melawan kejahatan, menegakkan keadilan. Kita jangan mendukung orang melakukan kriminalitas. Dan juga banyak kejahatan dan kesalahan di negeri yang harus kita perangi. Maupun negeri, maupun juga gereja atau lingkungan kita sendiri. Bahkan benteng-benteng itu adalah musuh di dalam diri kita sendiri, yaitu diri kita. Ada tembok yang menjadi penghalang untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Benteng-benteng itu dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, gerbang-gerbangnya disegel, kemudian benteng itu dijaga oleh para prajurit, para pembela yang berpengalaman. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan pos-pos kuno milik Allah dan musuh kita itu? Kita harus berperang bagi kerajaan Allah dengan cara yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita berjuang melawan musuh-musuh Allah. Melawan godaan dosa, kejahatan di bumi ini, dan juga setiap ajaran-ajaran yang salah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara pedang dan perisai, tetapi dengan cara firman Tuhan, yang adalah pedang roh. Kita berjuang melawan musuh-musuh Allah itu dengan cara firman Tuhan, kita berdoa dan dengan kesaksian hidup kita. Ya, banyak musuh-musuh di sekitar kita, tembok-tembok yang salah yang mengganggu kita, tetapi kita bisa melawannya dengan kekuatan dari Allah sendiri, perlengkapan senjata Allah. Maka hidup kekristenan kita dikaitkan dengan peperangan rohani setiap hari. Ada ajaran yang salah, kita berusaha untuk bertahan dan juga mengoreksi atau mengalahkan ajaran yang salah. Ada satu tema di dalam spiritualitas orang Puritan mengatakan, bunuhlah dosa, matikanlah dosa, atau dosa itu mematikan kita. Pilihannya dua doang. Kita sedang dalam peperangan rohani, dosa itu mematikan kita, atau kita yang matikan dosa. Sebagai orang Kristen kita lemah. Kita ada jatuh dalam dosa berhala. Layaknya Salomo. Salomo orang paling berhikmat, raja paling berhikmat. Ada masa kehidupannya itu jatuh dalam dosa pemberhalaan. Karena apa? Istri-istrinya. Pertama-tama Salomo memberhalakan istri-istrinya. Lalu memberhalakan keinginan istri-istrinya. Sampai Salomo pun mengizinkan istri-istrinya membuat patung-patung berhala. Dan Salomo pun ikut menyembah patung berhala. Kita pun sama sebagai orang Kristen bisa jatuh dalam dosa pemberhalaan. Kepada uang, kepada seks, kepada gadget kita yang kita pegang terus. Mulai dari pagi sampai malam. Kita lemah. Maka pertanyaannya, putuskan dosa itu. Lawan dosa itu dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak dapat firman Tuhan, nggak ada kekuatan untuk lepas dari segala dosa-dosa yang menggoda kita. Ada yang mengatakan, sempat ngobrol dengan seorang jemaat, kalau kita mau menghentikan kebiasaan merokok, ya nggak usah
bertahap, nggak usah pelan-pelan, langsung aja berhenti. Ya, apalagi kita orang Kristen, kita sudah dapat firman Tuhan, ada Roh Kudus, langsung berhenti, nggak usah rokok lagi. Bisa. Masa harus mau kepepet dulu sampai nggak punya uang untuk beli baru nggak ngerokok. Kayak gitu ya. Bisa, kita tuh bisa mengalahkan dosa, bukan dengan apa, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan firman Tuhan. Itu namanya tekad yang kuat. Kalau orang non-Kristen saja bisa kok, dari merokok tidak merokok, dari keperselingkuhan atau perzinahan kemudian tidak lagi melakukan itu. Dari memberhalakan gadget, tidak berhalakan, orang yang tidak Kristen saja bisa loh. Dengan motivasi yang kita tentu tahu bukan karena Kristus, apalagi orang Kristen kan. Harusnya ya kita mampu mengalahkan segala godaan dosa. Ini peperangan rohani kita. Rasul Paulus mengatakan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng dosa. Kitab Wahyu mengatakan bahwa pertempuran orang kudus melawan setan itu, yaitu mereka mengalahkan musuh-musuh dosa itu dengan cara darah anak domba dan perkataan Yesus maupun kesaksian Yesus. Kita mampu diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk hidup kudus. Tapi jangan juga sampai jadi perfeksionis. Kita tetap manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita terus berjuang melakukan peperangan rohani. Itu nasihat pertama, kata seorang teolog itu ya. Jika Anda orang Kristen, Anda itu masuk dalam peperangan rohani, lawan terus dosa, kalahkan dosa dengan firman Tuhan dan doa. Lalu teolog ini mengatakan juga, baik juga ya, teolog ini mengatakan, jika Anda bukan orang Kristen, nah nasihat bagi orang bukan Kristen, jika Anda masih melawan Tuhan Yesus, penguasa dunia ini dan seluruh isinya, Anda harus ingat bahwa kemenangan yang diraih oleh orang Israel di Yeriko, yang diikuti oleh kehancuran seluruh kota, merupakan gambaran tentang apa yang pasti menimpa Anda pada hari penghakiman Allah. Ya, gambaran Israel mematikan, membinasakan, membakar kota Yeriko dengan api, itu gambaran bagi Anda yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Akan ada penghakiman dari Tuhan sendiri. Anda telah menutup hati terhadap Allah, Anda telah menguasai benteng kehidupan Anda, meskipun Anda gemetar, Anda menolak untuk bertobat dari dosa Anda dan berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Betapa bodohnya Anda. Ya, bagaimana Anda bisa berharap untuk melawan satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini? Jika Anda tidak berdamai dengan Tuhan sekarang, dan Anda terus bertahan dengan kekerasan hati Anda akan binasa dalam penghakiman terakhir dan hukuman Anda akan mengalami pengadilan Allah. Nah, sekarang Anda yang bukan Kristen, sekarang lihat Rahab. Lihatlah Rahab. Lihat Rahab. Dia juga adalah orang-orang yang menolak Tuhan. Menolak Allah yang sejati, menolak orang Israel. Tetapi Rahab rela buang segalanya untuk bisa memperoleh keselamatan dan mengenal Allah yang sejati. Dia terhindar dari hukuman Allah. Maka ini nasihat yang sebenarnya cukup keras ya. Seringkali pengkhotbah hanya berkhotbah kepada orang Kristen. Tetapi khotbah firman Tuhan juga boleh dinyatakan kepada orang yang non-Kristen. Penghakiman, keras sekali. Mungkin orang-orang yang non-Kristen mendengar kalimat ini akan malas ya. Oh, orang-orang Kristen kok penuh penghakiman, kekejaman. Tapi itu kebenaran kok. Ya, Allah itu kasih tetapi adil juga. Allah itu adil tetapi kasih juga. Dan di dalam bagian ini ditutup dengan bagaimana pada akhirnya disimpulkan ya kemenangan Yosua di dalam mengalahkan kota Yeriko, bahwa Tuhan sertai Yosua. Ada penyertaan Tuhan, ada Immanuel. Ya. Kalau kita ingat Yosua ketika memasuki kota Yeriko, ketika melihat sekilas pandang dataran Yeriko, ada panglima bala tentara Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang Kristofani kan. Ketika dia mau melakukan tugasnya, ada Yesus mendampingi dia. Terus ketika dia melakukan tugasnya, Yesus menolong mereka. Dan terakhir, ya Yesus pun menyatakan, aku menyertai kamu. Yesus adalah Alfa dan Omega.
Yesus menyertai kita yang mau taat kepada Kristus. Yesus ada di dalam perjuangan Yosua taat kepada perintah Tuhan dan melawan setiap dosa atau peperangan rohani. Inilah berkat yang terbesar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sekali lagi penyertaan Tuhan. Ya, berkat terbesar bagi orang Kristen adalah penyertaan Tuhan. Bukan berkat jasmani, bukan kesehatan, bukan kekayaan, ya, bukan kehebatan, kemampuan, tapi disertai Tuhan atau enggak. Sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Diberikan anugerah penyertaan Tuhan atau tidak. Maka kita tahu ya di dalam gereja reform seringkali ya ketika bangunan besar berdiri dikatakan bahwa berkat terbesar dari gereja Tuhan bukanlah gedung. Ya, bukanlah gedung yang besar. Tetapi berkat terbesar adalah Tuhan menyertai gereja tersebut. Dan dari mana kita tahu bahwa umat Tuhan disertai oleh Tuhan? Ketika umat Tuhan itu belajar firman Tuhan dan taat firman Tuhan. Kalau kita bisa belajar firman Tuhan dan taat, kita tahu itu penyertaan Tuhan sendiri. Dan akhirnya sejak Yosua menduduki kota Yeriko, terdengarlah nama Yosua ke seluruh negeri. Dan kita tahu bahwa arti nama Yosua bagi orang Israel adalah Allah menyelamatkan. Seperti nama Yesus di dalam bahasa Yunani ya, itu diambil dari bahasa Ibrani. Yesus berarti dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yosua berarti Allah menyelamatkan. Ya, Allah menyelamatkan Yosua dan bangsa Israel, dan ini menjadi kesaksian yang dibawa oleh Yosua di dalam kehidupannya dan negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya hidup kita boleh menjadi kesaksian bahwa Allah itu beserta dengan kita. Tidak harus lancar, tidak harus baik-baik hidup kita ya. Siapa kita sehingga kita menentukan bahwa hidup kita itu harus baik, harus lancar, harus sempurna, harus normal kayak gitu ya. Tapi kalau kita punya penyertaan Tuhan, anggap hidup kita menderita, susah, nggak normal. Nggak seperti orang-orang pada umumnya. Tapi kalau kita punya penyertaan Tuhan, kita tetap dapat berkata Allah itu baik. Allah itu menolong saya. Allah itu mengasihi saya. Kiranya kita boleh terus bersaksi dalam kehidupan kita dan jangan sampai melawan perintah Allah. Kita memang sering melawan perintah Allah, kita jatuh dalam dosa, tetapi anugerah Tuhan juga melimpah dalam hidup kita sehingga menolong kita untuk terus taat kepada firman Tuhan. Kita harus menyembah Allah yang sejati dan memuliakan Kristus selama-lamanya. Ya, kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita bisa lihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat percaya. Untuk senantiasa bergantung pada Tuhan, melihat anugerah Tuhan dan juga taat kepada firman Tuhan. Dan kita memiliki anugerah iman yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh kagum ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, orang yang tidak layak dan berdosa ini. Yesus Kristus yang boleh kami kenal, Yesus Kristus yang boleh kami percaya, dan Yesus Kristus juga yang boleh kami sembah. Kiranya kami dalam hati kami sebagai orang Kristen boleh sungguh-sungguh menuhankan Kristus. Kami cinta pada Yesus, kami mengasihi Yesus melebihi segala-galanya. Dan dengan demikian kami pun mengasihi firman Tuhan dan mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan anugerah Tuhan. Ajarkan kami untuk sadar bahwa hidup kami ini selayaknya meresponi setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mohon Tuhan supaya hidup kami ini boleh terus senantiasa disertai Tuhan. Kami mau mengikut pimpinan Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Kami hanya hidup satu kali saja di dalam dunia ini, tetapi kiranya di waktu yang singkat kami boleh mengerjakan rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu mulia di dalam kehidupan kami, sampai kami nanti suatu saat bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, berkatilah hidup kami, dan pakailah kami untuk menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang baik untuk sesama kami manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.